Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun, Kumaha Damang. Video kali ini Teteh bakal bagi resep dessert yang bisa untuk ide takjil nanti saat bulan puasa ataupun mau jadi ide jualan. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Udah lama nih Teteh gak sapa bunda-bunda semua. Apa kabar nih bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda semua di sini selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga keberkahan, serta selalu diberikan keberlimpahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Seperti di judul, kali ini Teteh mau bikin resep buko pandan yang enak dan juga super creamy. Nah, yang pertama ini Teteh mau nyiapin dulu jelinya. Ini Teteh pakai Nutrijel dan Teteh ngikutin resep Nutrijelnya yang ada di balik kemasannya. Hanya saja di sini Teteh tambahin pewarna makanan ya. Di sini Teteh pakai warna hijau, cukup sedikit aja sampai warnanya ini kurang lebih kayak gini. Setelah Nutrijelnya matang dan udah mendidih kayak gini, lanjut aja kita pindahin ke wadah yang udah disiapin. Nah, kalau bisa wadahnya itu yang datar dan juga lebar kayak gini. Jadi biar nanti saat dipotongin itu lebih mudah karena nanti si jelinya bakal kita potongin. Selain itu, kalau misalnya kita pakai wadah yang besar kayak gini juga nanti lebih cepet untuk ngeset si jelinya. Jadi nggak makan waktu kita terlalu banyak. Nah, sambil nunggu jelinya ngeset, lanjut aja ini Teteh siapin bahan-bahan yang selanjutnya untuk bikin kuah dari si buko pandannya sendiri. Nah, sebelumnya ini Teteh mau ngambil dulu panci karena kuahnya sendiri di sini bakal Teteh masak dulu sebentar. Jadi, tonton video ini harus benar-benar terperinci ya, Bun. Jadi biar nggak salah step by stepnya. Buko pandan sendiri termasuk dessert yang paling Teteh suka karena rasanya itu nggak begitu manis. Rasanya itu creamy, manis, dan juga ada rasa gurih dari si kelapa dan juga santannya. Jadi bener-bener enak banget nih buko pandan buat dijadiin ide takjil nanti saat Ramadan. Nah, yang pertama ini Teteh masukin susu murni. Di sini Teteh pakai susu murni kemasan yang rasa plain. Nah, boleh juga kalau misalnya mau pakai yang rasa coconut delight, jadi yang rasa susu ada kelapanya itu boleh banget karena rasanya lebih enak. Hanya saja kemarin Teteh nggak dapet di supermarket. Selanjutnya di sini Teteh pakai 1 kaleng susu evaporasi dan juga Teteh pakai 2 saset santan instan. Di sini Teteh pakai merek Sunkara. Nah, santan inilah yang nanti bakal jadiin rasa dari si buko pandannya itu ada gurih dan juga creamy, enak banget. Setelah semua bahan-bahan tadi kita masukin, lanjut aja ini kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Setelah dirasa semuanya merata, lanjut kita nyalain apinya. Di sini cukup pakai api kecil aja, jangan terlalu besar. Nah, di sini kita masak sampai suam-suam kuku atau hangat tapi nggak yang begitu panas. Nah, sambil nunggu itu agak hangat, di sini Teteh mau ngelarutin dulu tepung maizena. Nah, di sini Teteh pakai 4 sendok makan tepung maizena. Gunanya untuk apa? Ini tuh agar nanti si kuahnya ini agak kental sehingga rasa creamy-nya itu lebih berasa gitu ya. Setelah tepung maizenanya udah kita larutin, lanjut aja kita masukin ke kuah buko pandan yang tadi udah kita siapin. Tepung maizenanya wajib banget dilarutin agar nanti nggak menggumpal ya, Bun. Nah, selanjutnya di sini Teteh pakai susu kental manis sebanyak 10 sendok makan. Hanya saja di video ini baru Teteh masukin 5 sendok makan karena mau Teteh icip-icip dulu rasanya gimana. Ternyata kurang manis. Kalau 10 sendok makan itu rasanya pas banget, nggak begitu manis. Setelah susu kental manis tadi udah Teteh masukin, selanjutnya ini Teteh tambahin pewarna ya. Di sini Teteh pakai sedikit aja karena warnanya Teteh pengen warna yang soft gitu. Sebenarnya biasanya Teteh suka pakai perisa pandan, hanya saja perisa pandan di rumah Teteh habis, jadi Teteh pakai pewarna makanan ini aja. Nah, selanjutnya di sini Teteh masukin larutan dari bubuk whipped cream. Nah, di sini Teteh pakai whipped creamnya itu kurang lebih 3 sendok makan. Habis itu Teteh larutin dan Teteh masukin juga ke kuah buko yang tadi udah kita siapin.
Setelah itu ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya mengental. Nah, disinilah teteh nambahin susu kental manisnya karena setelah teteh cobain ternyata kurang manis banget, bener-bener nggak ada rasa manisnya sama sekali. Makanya di sini teteh tambahin lagi 5 sendok makan untuk nambah cita rasa manisnya. Di sini udah bener-bener pas banget menurut teteh 10 sendok makan susu kental manis karena ini nggak begitu manis dan nggak yang begitu nggak ada rasanya, jadi pas rasanya. Setelah semuanya mengental, ini dia penampakannya. Ini super creamy banget dan enak banget ketika nanti disatuin sama topping-topping yang lain. Karena kuah dari bukonya itu masih panas, ini lanjut aja teteh mau nyiapin untuk topping-toppingnya. Di sini teteh pakai keju. Nah, di sini kejunya mau teteh potongin kotak-kotak. Nah, untuk kejunya sendiri di sini teteh pakai jenis keju cheddar karena untuk buko pandan sendiri kalau pakai keju jenis lainnya itu nggak pas ya, lebih pasnya pakai keju cheddar kayak gini. Siapa nih bunda-bunda semua yang mungkin udah bosen tiap tahun takjilnya sop buah aja? Coba deh nanti bikin takjil ini untuk buka puasa, pasti bakal nagih. Nah, setelah kejunya teteh potong-potong, terus tadi udah teteh sisihin juga. Ini lanjut teteh mau motongin agar yang pertama tadi udah kita tungguin sampai ngeset ya. Nah, ini dipotonginnya juga sama, kotak-kotak aja. Ukurannya jangan terlalu besar ya bun, kecil-kecil aja karena biar nanti ketika satu huapan itu semua toppingnya masuk di dalam mulut. Selanjutnya di sini teteh mau ngewadahin dulu nata de coco. Nah, di sini teteh pakai nata de coconya itu yang slice atau yang tipis, bukan yang kotak-kotak. Tapi bebas ya, kalau misalnya sekiranya nggak ada yang slice kayak gini, boleh banget kok pakai yang kotak-kotak karena rasanya sama aja. Hanya saja teteh biasanya pakai yang slice kayak gini. Nah, selanjutnya ini udah jadi semua topping-toppingnya, tinggal kita wadahin aja ke wadah kayak gini. Karena kalau dibuat semuanya kan nggak akan kemakan ya. Jadi teteh bikinnya setengahnya dulu aja. Buko pandan sendiri menurut teteh ini kids friendly banget karena bikinnya ini minim gula, tapi bakal cepet nambahin BB si kecil karena ini tuh bener-bener isinya itu padat ya, walaupun cuma dessert kayak gini. Soalnya ada keju, ada santan, ada susu, jadi bener-bener bisa banget untuk nambah BB si kecil. Nah, untuk sisa-sisa bahan yang tadi kan masih lumayan banyak. Nah, ini teteh pisahin dulu ke wadah karena mau teteh masukin ke chiller biar tetap fresh ya nanti kalau misalnya mau bikin lagi. Jadi, semisal bunda-bunda semua di sini mau bikin buko pandan tapi mau dalam porsi kecil, bisa banget disimpan di kulkas kayak gini sisanya. Jadi ketika nanti mau bikin tuh nggak usah repot-repot ya, tinggal dimasuk-masukin lagi aja. Alhamdulillah ini semuanya udah beres, tinggal teteh tuangin aja si kuahnya. Nah, untuk sisa kuahnya biasanya teteh masukin ke freezer terus teteh plastikin dulu, jadi tetap awet dan tahan lama. Dan ini dia buko pandannya, super creamy dan juga enak banget, apalagi dalam satu huapan itu bakal ada jelly, bakal ada nata de coco yang kriuk, dan juga ada keju yang bener-bener gurih di mulut. Wajib banget cobain buat bunda-bunda semua, karena ini bisa jadi menu takjil saat nanti buka puasa. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.